Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Adam dan juga ya, ada Katia Katia dari Live with with Les. Yo. Yes, nah ini kita masih ngomongin minimalism lagi, asik. Nah, Katia, ini kita mau nanya dong, Live with Les. Nah ini komunitasnya sekarang udah berapa tahun ya? Berarti udah mulai berjalan berapa tahun? Mulainya Desember 2018, berarti Oke. udah mau tahun ketiga ya. Hampir ya. Ya. Tahun ketiga. Udah mulai masuk tahun ketiga. Nah itu awalnya dari mana sih Live with Les ini? Ada perkumpulan kah? Atau misalnya tiba-tiba ada akun atau gimana? Awalnya ini dibuat sama Cynthia, foundernya kita. Memang dia itu kan awalnya dia mulai dari kuota life crisis ya. Buat apa sih makna hidup gitu-gitu lah. Oh aduh. berat. Kemudian kita Cynthia itu buat akun untuk sharing tentang hidup minimalis yang ternyata dia ini lebih lebih mindful lah setelah menjalani itu. Mulai di situ banyak yang follow, banyak yang suka. Kemudian dia mikir gimana kalau gue bikin komunitas aja gitu. Dan supaya lebih banyak yang ikutan gitu dan tahu tentang hidup minimalisnya apa, karena di Indonesia sendiri belum ada komunitas atau wadah tentang bahas gaya hidup ini gitu. Sampai sekarang sih sudah ada 1935 aktif members ya di komunitas ini gitu. Dan lumayan, bukan cuma di kota-kota besar aja, tapi udah di kota-kota kecil atau misalnya pulau lain pun udah banyak gitu membernya. Oke. Nah ini kan kalau Live with Les ini kalau yang gue lihat-lihat di sosial media kalian tuh salah satu hal yang menarik adalah kalian bisa saling sharing gitu. Dan ini selaras sama yang Katia omongin di awal bahwa kalian saling support gitu, saling bantu, karena yang namanya impulsif kan kadang juga nggak tahu datang dari mana dan sulit gitu kan. Nah boleh nggak sih di-share Kak cerita yang memorable dari teman-teman yang ada di Live with Les nih yang sampai sekarang tuh masih Kak Tia ingat tentang menjalani gaya hidup minimalis ini? Oh iya, kalau ada salah satu followersnya Live with Les itu dia bisa beli apartemen ketika dia merubah gaya hidupnya cash gitu, dan itu lumayan ini sih bikin inspiring juga, karena dia memang benar-benar bukan cuma mikirin finance-nya tapi juga tidak membuang makanan. Misalnya dia dapat nasi kotak nih, besoknya itu dia simpan di dalam kulkas terus nanti dia angetin. Jadi benar-benar mengurangi sampah makanan, dan bukan cuma karena dia pelit tapi dia juga nggak mau nambahin sampah. Dia juga pengen bertanggung jawab sama apa yang dia punya gitu. Itu juga salah satu yang inspiring juga, bukan hanya soal hemat lagi atau misalnya menabung, tapi juga soal gimana kita mengurangi sampah nih. Jangan sampai kita konsumsi banyak tapi akhirnya sampahnya juga jadi banyak gitu. Makanya kita punya campaign pakai sampai habis. Bukan soal kayak lo hidup lo terlalu susah ya, makanya kenapa odol tuh sampai dilipat-lipat gitu. Maaf, itu siapa yang ngomong ya? Jadi ketahuan rahasia. Iya. Tadi gue mau ngomong gitu. Iya. Kita tuh malah mengapresiasi gitu teman-teman yang memakai produknya tuh sampai habis gitu. Justru itu malah lebih kayak lo mengurangi sampah yang ada di TPA, TPS gitu. Oke. Jawab. Itu ya, jadi pakai sampai habis tuh pakai sampai habis. Jangan disisa-sisain lu. Gua kalau minum apapun, misalnya minum susu yang kotak tuh ya, gua kalau minum ya kan gue harus gini, serius. Maksud gue kayak, tapi benar, ini salah satu yang menurut gue hidup minimalis tuh keren. Itu adalah kayak one simple mindset ya. Itu nanti rentetan dominonya tuh panjang banget. Dari sebenarnya lo pengen menghemat, tiba-tiba kok bisa jadi kesampah gitu. Maksud gue salah satu aspeknya tuh bisa jadi rentetan domino itu bisa panjang banget sampai ke bawah. Gue salah satunya, menurut gue itu keren banget. Maksudnya yang bisa
ya hidup minimalis ini gitu kan. Cakupannya memang luas tadi ya, udah kita bahas juga. Nah ini kalau komunitas dari Life Witless ini, kalian biasanya ngadain kegiatan-kegiatan, kumpul-kumpul, itu apa aja Kak? Mungkin bisa dikasih tahu ke Smart Viewers juga buat yang tertarik bergabung, jadi udah tahu gitu, wah seru nih komunitas sih gitu kan. Yoi. Jadi kita tuh ada 3 kegiatan utama. Yang pertama saling silang. Saling silang itu setiap minggu jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu ada di Telegram. Kalau misalnya mau follow, search aja Life Witless. Di situ kita bisa kayak misalnya ada barang yang mau nggak lo pakai ini, mau lo donate, atau misalnya mau lo kasih hibahin, atau misalnya mau lo jual dengan setengah harga, bisa ditulis di situ. Jadi atau kayak itulah, kayak pasar loak gitu sih. Cuma di situ juga mempertemukan pemilik lama sama pemilik baru, karena kebanyakan gratis ya. Lebih ke situ gitu. Jadi ketika kita udah dikelater, gimana nih supaya nggak jadi sampah? Nah, saling silang ini wadahnya gitu. Itu mingguan. Kemudian ada kelas juga. Kita ada LWL kelas, diisi sama narasumber yang bisa menambah pengetahuan teman-teman komunitas. Wow. Di situ tergantung tema bulanan yang kita, misalnya tentang fashion, tentang mindful, atau tentang minimalis at home, atau decluttering, itu ada tuh setiap bulannya. Atau yang 2 mingguan, jadi berbagi pengalaman dari sesama member komunitasnya gitu. Ada yang mau sharing tentang gimana sih menjalani hidup minimalis gitu, supaya teman-teman yang baru mau belajar atau follow kita bisa lebih, oh iya ternyata nggak sesusah itu loh, nggak seteror itu. Jadi ada itu 2 mingguan namanya LWL sharing. Itu sih 3 kegiatan utama LWL saat ini. Oke, siap. Kalau untuk di sebelum-sebelumnya, untuk kayak pribadi-pribadi yang diundang untuk membicarakan mengenai sharing-sharing hidup minimalisnya, itu datang dari siapa aja sih? Misalnya mungkin kayak orang-orang mungkin memang ekspor banget atau kayak gimana sih? Kayak gimana ya Katia? Kalau yang LWL Plus mungkin yang lebih ke expert atau yang punya certified. Tapi kalau misalnya LWL sharing itu ya kita aja biasa gitu. Kan kita awal-awal LWL sharing itu lebih nyari cowok nih yang mau sharing, karena kan kebanyakan minimalis ini mah cewek ya tempatnya gitu kan. Malah kita nyari yang cowok nih yang mau sharing siapa gitu. Jadi gaya hidup minimalis tuh bukan cuma identik tentang gaya hidupnya cewek ya gitu. Oke. Iya. Itu tadi yang sertifikat maksudnya apa ya? Iya, ada itu orang bersertifikat minimalis atau gimana? Jadi spesialisasi minimalis udah disertifikasi gitu atau kayak gimana maksudnya Kak? Beberapa bulan lalu tuh kita ada tentang decluttering. Ternyata decluttering itu ada certified-nya, ada konsultannya. Jadi konsultan yang bisa ngeberesin barang di rumah gitu. Jadi nanti dia punya sertifikasinya. Kita juga baru tahu sih waktu itu. Baru tahu aku. Oh ya. Ada ya? Dari Kornya juga ada tuh certified. Oh menarik. Berarti ini baru tahu kan. Berarti sebenarnya banyak aspek pekerjaan yang gue juga ada yang gue nggak tahu ya. Ada sertifikatnya juga di decluttering. Unik. Iya benar-benar. Gokil. Ada sertifikatnya ternyata guys. Jadi emang bukan sembarangan ini. Lu mesti ikut berarti nih buat lebih hemat, lebih mawas diri gitulah. Pokoknya lebih enak lah ngejalanin hidup, apalagi di zaman sekarang seperti ini gitu, bareng sama Life Witless. Yes. Gitu. Untuk Katia, gue juga mau nanya, kalau misalnya untuk di Life Witless itu sebenarnya mostly problem orang-orang ya, misalnya untuk dari perempuan dan laki-laki beda nggak sih, kayak alasan mereka yang misalnya gue sulit untuk decluttering, kayak tadi misalnya kan mungkin kayak dari ada tadi disebut misalnya mungkin lebih ke banyak perempuan nih yang ini tapi ada laki-laki juga, tapi sebenarnya paling beda apa sih kalau perempuan biasanya sulit apa, laki-laki sulit apa kebanyakan dari Katia tahu? Kalau perempuan itu, kalau laki biasanya itu di kita itu yang waktu kita tanya lebih sulit di hobi sih, hobi kayak ada yang ngumpulin tumbler merchant kopi gitu. Tumbler kopi itu ada lumayan tuh. Jessica juga tuh ada jam tangan, hobi jam tangan, hobi itu.
Kalau cowok lebih sih, kalau cewek itu lebih kayak banyak sih. Justru kalau cewek itu kan memang dia ada apa ya, naluri untuk melindungi, untuk memastikan rumahnya itu aman ya. Jadi kayak apa well aja dia, tempat makan aja dia koleksi gitu kan. Segala, apalagi pas pandemi, nanti kalau gue keluar rumah bahaya gitu, gue mau menimbun banyak makanan. Nah itu juga kan sebenarnya instingnya cewek tuh. Kalau cewek insting untuk tahan hidup. Ini kalau ngomongin insting ya, gue kan orang Manado ya. Wah, kalau di Manado tuh, misalnya lagi pergi ke pesta gitu ya, udah bawa kantong plastik. Nyampe rumah tinggal menghemat ya, bukan minimalis jatuhnya. Udah kayak besek ya kau. Udah bawa tiba-tiba. Nathan juga punya hobi tuh Kak, punya hobi dia ngumpulin kamera analog. Lihat aja ntar tuh kalau di ini nih lemari saya nih. Analog semua ya. Iya, ini ada lemari khusus nih. Kalau dia itu isinya kamera. Tapi gimana ya? Kalau misalnya tadi ngomongin hobi, tapi kalau misalnya bisa kita ngumpulin banyak. Tapi kalau Sparks Joy itu gimana ya katanya? Maksudnya, ya dibiarin aja nggak sih? Atau kayak ya sebenarnya coba dipikirin lagi. Ya ini emang kesenangan gua nih gitu. Itu gimana tuh? Jadi lebih ke ini sih, memperkuat alasan lo juga sih. Kan makanya kita tuh kadang bikin membantu tuh journaling sih. Kita menulis cukup lo tuh segimana sih gitu. Kalau lo bikin mind map gitu, ini cukup gue itu adalah gue akan merasa cukup ketika punya segini barang. Ketika untuk urusan B gue punya segini barang, jadi bisa di situ juga lebih banyak komunikasi sama diri sendiri dengan mind map atau misalnya tulis gitu. Jadi kita tahu sebenarnya cukupnya gue tuh segimana gitu, cukupnya gue untuk koleksi analog tuh berapa, misalnya gue 10 gitu, ya udah gitu, ketika ada barang baru ya lo lepas lah sisanya gitu, supaya tetap 10 gitu. Membatasi cukupnya. Buat lanjutin cerita tadi gue analog, nah ini gue ngikutin Raditya Dika. Gue kan nonton pertama kali memang tahu Minimalis kan dari dia ya. Nah dia itu yang kata jualin jam tangannya banyak tuh, semuanya kalau nggak salah tuh gue. Terus akhirnya dia jadiin 1 jam tangan doang tuh, sisanya uangnya kan dia pakai buat investasi. Nah ini sama kayak gue tuh udah ada, lemari gue kan sebenarnya cukup lah ya, kecil sebenarnya. Tapi kamera gue kayak makin tiap bulan tuh kayak impulsif, kayak ada yang bagus nih, beli gitu kan, per bulan 1 gitu. Tapi yang harganya tuh terjangkau gitu, maksudnya nggak yang kan ada yang nggak nyampe 1 jutaan di atas gitu, nggak nyampe, maksudnya yang kecil-kecil yang lucu-lucu gitu. Terus gue gue mikir lagi, kayaknya shifting nih, karena fokus gue udah beda. Fokus gue dulu itu adalah mengoleksi, jadi kayak gue suka nih bla bla bla, tapi kualitasnya sebenarnya biasa aja. Sekarang fokus gue udah shifting. Sekarang fokus gue adalah kualitas, jadi maksudnya harus dapat kamera di mana yang lensanya paling tajam. Ya udah gue ikutin Raditya Dika, gue jualin tuh yang kemarin. Kalau analog kan harganya nggak turun ya, sama kayak jam tangan, maksudnya kadang bahkan kayak investasi bisa lebih mahal bahkan kalau misalnya lebih rare gitu kan. Sama kayak analog, karena kan udah nggak diproduksi lagi tuh barang-barangnya. Jadi menurut gue sama aja kayak investasi. Gue jual banyak banget men, ada dari 7 kamera gue dapat harganya di atas harga gue beli. Kan nggak ada yang tahu yang tahu gue beli harganya berapa kan, karena maksudnya soalnya di pasaran pun udah nggak ada standar kan, maksudnya ya udah gue tentuin sendiri. Alhamdulillah dapat, ya udah akhirnya dapat kameranya. Gue dapat kamera di mana harganya udah akhirnya akumulasi semuanya lah, udah dapat 1 kamera bagus banget. Nah, akhirnya lemari gue bisa jadi muat lagi. Nah itu salah satu menurut gue gimana ya, minimalis itu bukan berarti gue harus hidup sehemat mungkin, nggak sih? Iya kan? Ya penting maksudnya bukan berarti lu harus hidup sesedikit mungkin juga sih. Yang penting simple ya, kayak tadi fokus dan cukup. Nah, itu seneng banget sih gue dengan maksudnya kayak hal-hal kayak gini gitu loh. Jadi bener-bener ini kan, bener-bener lu tahu kebutuhan lu tuh kayak gimana, habis itu ya udah lu sesuaiin sama kebutuhan lu. Ini sharing yang bagus nih kan nih. Bisa langsung dimasukin ke komunitas lah, udah nggak usah pakai daftar lu kan. Bener. Ini udah master class ya. Dijatuhnya lagi.
Quarter class lagi ya. Aduh, Menarik, iya, menarik. iya, Ya, iya. jadi minimalis tuh bukan mengurangi kualitas hidup lo gitu, tapi kualitas hidup lo itu yang penting cukup buat lo gitu, bukan jadi ya udah gue minimalis deh, yang biasanya pakai pakai sabun terus jadi merek C downgrade gitu, bukan berarti itu, tapi cukup aja di situ gitu. Iya. Lo harus mengenal diri lo sendiri. Kayak tadi kan juga dikasih tahu bahwa salah satu metodenya kan adalah journaling itu kan. Journaling itu kan lo mengetahui diri lo sendiri itu seperti apa saat itu. Kalau misalkan by the time berubah, ya itu wajar-wajar aja ya kan Kak? Iya. Cuman memang lo mesti hati-hati ketika lo mengeluarkan barang lo, pastikan nggak jadi sampah gitu. Jadi mau sebisa mungkin diminimalisir hasil decluttering lo berakhir ke tempat sampah gitu. Misalnya lo tumbangin atau misalnya lo kasih ke jual, pre-love gitu. Dan memang setelah berapa kali lo decluttering pasti akan mulai mikir, oh iya ya, kalau kita nyumbang itu akan lebih bagus kita ngasih cash dibanding kita ngasih sumbangan barang bekas kita gitu. Nanti akan ada juga tuh keperasaan itu. Akan lebih enak loh kalau misalnya yang penerima manfaat itu dapatnya cash dibanding kita ngasihnya sepatu bekas lagi, baju bekas lagi, itu bekas lagi gitu kan. Oke. Itu dia. Nah ini banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lemparkan lagi ke Katia ya, berhubungan dengan Life with Less lagi ini. Nah, buat Smartverse yang penasaran, nanti habis ini kita akan balik lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.